kapan kita menggunakan itu dengan tepat. Jangan sampai makan, kita juga tetap interaksi dengan smartphone kita, sibuk update statusnya kita dan lain sebagainya kayak gitu. Ya kan tidak Oke, semua listeners, ternyata berbicara tentang digital quotient ya, ada 8 poin ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah identitas diri yang secara, kalau misalnya bahasa Bro Daniel nih, secara giveaway kita berikan gitu ya ke followers. Nggak cuma handphone, gadget sama dari orang tua ke anak ya Bro Daniel ya. Ternyata data diri juga secara tidak sadar kita giveaway kan ke orang-orang yang mungkin berpotensi juga bisa menjebak atau mungkin disalahgunakan ya. Mungkin boleh dilanjutkan ke poin yang kedua Bro Daniel sebelum kita review lagi dari Smart Listeners. Betul. Poin yang pertama tadi sebenarnya ada satu kejadian yang lucu teman-teman buat Smart Listener gitu ya. Sebenarnya ini simple tapi efeknya nih panjang sebenarnya. Mungkin belakangan ini Smart Listener ataupun Audrey pernah dengar tentang satu orang pejabat di DPR, MPR kita gitu kan ya. Dia dibullying habis ketika tahu dia meng-like satu situs tertentu, ada namanya di situ. Oke. Kita sudah tahu semua lah ya. Iya, kita sudah tahu semua lah, saya nggak usah mention. Nah, itu sebenarnya salah satu cara tidak elegan untuk memilah identitasnya untuk di-share atau nggak di-share, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang digitalisasi, itu semua jejak itu transparan. Kayak gitu. Nah, itu bicara nomor satu, itu penting banget. Makanya saya highlight di nomor satu. Nah, yang kedua sebenarnya kita udah sering bicara tentang prokrastinasi gitu. Menyeimbangkan penggunaan digital tadi. Bagaimana waktunya kita, interaksi kita, dan juga bagaimana kita mengelola secara online gitu ya. Kita tidak bicara tentang kalau kita ada meeting online karena itu sebuah kewajiban. Kita nggak bicara tentang sekolah online, tapi itu suatu kewajiban dan juga memang harus kita lakukan. Tapi di sini kita mengatakan menyeimbangkan penggunaan digital atau secara waktu adalah kapan kita menggunakan itu dengan tepat. Jangan sampai makan, kita juga tetap interaksi dengan smartphone kita, sibuk update statusnya kita dan lain sebagainya kayak gitu. Ya kan tidak berhenti dari e-commerce, belanja terus, tidak berhenti dari Instagram, posting terus, ya kan foto sana foto sini. Dan sebenarnya tujuannya apa? Kalau kita YouTuber nggak apa-apa, karena itu pekerjaan kita. Kalau kita adalah seorang kuliner reviewer, iya, itu nggak apa-apa, itu kerjaan gitu. Kita nggak sama gitu. Nah, kembali lagi sama dengan nomor satu tadi gitu. Tujuan kita apa? Kita lakukan itu. Nah, menyeimbangkan waktu kita untuk penggunaan digital tadi itu penting banget. Termasuk ya Audrey, mengingatkan Audrey nih, termasuk kita nonton Netflix sebenarnya. Aku jadi ini diingatkan Bro Daniel ya. Gini, nonton tuh enak nggak sih? Enak kok. Gitu. Tapi kalau misalnya Audrey adalah seorang movie reviewer, bagus. Tapi kan movie-nya berarti tertentu kan, ditentukan dong. Kan nggak bisa milih kayak gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi tujuannya apa? Itu yang kedua. Jadi menyeimbangkan waktu-waktu kita untuk menggunakan digital tadi. Jadi mestinya kita lebih cerdas. Karena kita nggak harus selalu on terus gitu. Seperti itu kan. Nah, yang kedua kita pernah bahas tentang konten. Nah, kita pernah bicara tentang konten. Karena konten yang tidak bagus itu jumlahnya jauh lebih banyak dengan konten yang bagus. Nah, kita harus bisa mendeteksi konten-konten yang punya resiko. Ya kan, contoh kemarin ketika kita selama pandemi kan kalau kita menggunakan caption ada COVID-19 dan lain sebagainya itu kan akan direview seperti itu. Jadi nggak semua dimasukin. Jadi sistem bisa melakukan review. Jadi kita harus bisa mendeteksi ini kontennya oke atau enggak. Nah ini relate dengan konten kita beberapa waktu yang lalu Audrey tentang hoax. Ini saya sebar itu ada risikonya enggak gitu. Ya kan? Ini benar enggak informasi ini? Sesuai enggak? Lalu informasi ini tepat nggak? Misalnya tentang yang berbau pornografi gitu. Lalu saya kasih ke anak-anak misalnya seperti itu. Nah itu kan kurang tepat. Karena beberapa waktu yang lalu juga sering kejadian bahwa ada guru mempertontonkan video-video porno kepada murid-muridnya seperti itu. Nah ini kan berarti konten-konten berisiko. Jadi kita harus bisa cerdas untuk bisa mendeteksi yang namanya konten-konten yang
resiko, Audrey, seperti itu. Yang ketiga. Nah, yang keempat, kita bicara bagaimana kita bisa mendeteksi ancaman cyber. Jadi belakangan ini kan ada namanya WA kita dihack. Ya kan, kemarin Facebook juga ada yang dihack juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya gampang. Ketika kita mampu membeli satu handphone dengan harga yang mahal, tapi kebiasaan kita tuh cari WiFi gratis. Nah, sebenarnya ketika teman-teman, Bapak Ibu atau smart listener ataupun Audrey termasuk saya gitu, saya hampir jarang sekali menggunakan WiFi umum. Karena sebenarnya sekarang hacker tuh makin canggih, dia bisa scam, bisa ngambil data kita. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan WiFi umum publik gitu ya, kan kita share tuh semuanya. Nah, kita nggak tahu mereka detect-nya seperti apa gitu. Itu semua transaksi kita, semua komunikasi itu kita bisa dihack seperti itu. Ya kalau kita lihat sekarang kenapa tiba-tiba KPK tahu pembicaraan koruptor-koruptor itu gitu kan? Tiba-tiba tahu. Nah, itu sebenarnya kan dititak seperti itu. Apalagi kita di area-area yang umum, kita menggunakan WiFi umum, itu udah pasti. Ya kan? Bahkan untuk transaksi mobile banking aja, kalau kita menggunakan WiFi yang umum, itu pun bisa beresiko untuk dihack atau di-scam sama penjahat digital seperti itu. Ya kan? Jadi kita harus bisa mendeteksi ancaman cyber. Jadi harus paham. Nah, harus paham nih, kadang-kadang kita beli handphone canggih, tapi kita tidak paham cara penggunaan atau protection tertentu. Ya kan? Nah, ini jadi penting banget. Kenapa ini menjadi hal yang nomor 3 untuk nomor 4 untuk kita bahas? Karena melalui smartphone kita sekarang ya, tahun depan lah kalau kita lihat bahwa mungkin kita udah nggak perlu komputer lagi. Ya, kita semua ada smartphone kita, sampai dari hal kecil sampai interaksi tentang transaksi semuanya. Transaksi kita bicara tentang financial ya. Itu semua kita bisa lakukan di smartphone kita. Nah, hal yang keempat ini menjadi sangat penting. Kita harus paham juga bahwa bagaimana kita bisa mendeteksi ancaman-ancaman cyber. Nah, kalau di Digima Asia, kenapa kita namanya digital learning platform yang menggunakan smartphone, tidak melalui desktop ataupun web gitu ya. Supaya ketika ada fraud, kami bisa deteksi. Kami bisa deteksi, itu dari handphone yang sama enggak? Kayak gitu. Ya kan, ketika dia ujian menggunakan handphone yang sama enggak? Karena kita tahu handphone kita nggak akan kasih ke orang lain seperti itu. Ya kan, ke istri aja enggak kok, biar nggak ketahuan. Belanja apa ya? Iya, belanja apa atau apalah ya, apa konten yang kita lihat dan sebagainya gitu kan. Itu berarti privasinya sangat tinggi. Nah, kita harus sadar dan bisa mendeteksi ancaman cyber gitu, karena ini menjadi alat komunikasi kita, alat transaksi kita seperti itu. Nah, itu yang keempat, Audrey. Sedangkan yang kelima, kita bicara yang kelima adalah bicara tentang bisa berempati dan berhubungan baik secara online. Nah, ini bicara tentang behavior. Ya kan, behavior. Kan kenapa ya netizen itu selalu kalau kita bicara netizen negatif ya? Negatif ya. Kesannya kita dibullying, kesannya ada kritikan gitu kan. Nah, ada kata-kata yang kasar gitu ya. Waduh, macam-macam gitu. Nah, di sini sebenarnya kita mengajak bahwa ketika kita bisa berempati, apalagi ketika kita bicara sosial media, namanya sosial, harusnya kita itu menularkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, Audrey, smart listener, bukan hal-hal yang sebaliknya gitu. Kenapa? Karena semakin banyak kata-kata ya ataupun informasi yang kita sebarkan melalui sosial media, semakin orang mengenal kita siapa. Ya kan? Nah, kalau dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita, lalu tertuang ke sosial media kita, itulah kita sebenarnya. Termasuk ini, Audrey, penting buat smart listener. Kadang-kadang yang kamu lihat di sosial mediaku, itu adalah bukan aku. Biasanya, wah, sosial media bagus-bagus gitu. Tapi actually hidup saya nggak seperti itu gitu. Nah, itu membicara tentang apa? Membicara self-acceptance atau menerima diri yang kurang, Audrey. Dan biasanya orang ini punya problem. Orangnya punya problem. Secara psikologis dia punya problem. Kayak gitu. Itu yang saya mau sampaikan. Sampai di situ dulu, Audrey.
Silakan. Oke, empati ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bro Daniel, berarti masih ada 2 lagi ya? 2 lagi. 2 lagi, yes. Jadi Small-listeners, ini ilmu yang sangat-sangat kita perlukan untuk menyambut hari esok, karena ke depan itu pasti akan semakin maju lagi kecanggihan digital ya. Kalau misalnya Anda sadar, kayaknya digital quotient saya belum kuat nih. Ini saatnya Anda untuk kuat ya. Fondasi kita untuk berselancar di dunia maya dan juga digital. Setelah ini kita akan